Pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana bertolak menuju Provinsi Bali untuk melakukan kunjungan kerja hari ini. Jokowi direncanakan meninjau sejumlah fasilitas dan infrastruktur untuk Presidensi G20 Indonesia 2022. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Ariel Raka dan juru kamera Tommy Pribadi dari Istana Negara Jakarta Pusat. Ya, Ariel, bisa Anda jelaskan apa saja kegiatan Presiden Jokowi selama melakukan kunjungan kerja di Bali? Sebagai tuan rumah dalam pertemuan atau konferensi tingkat tinggi G20 2022, tentunya Indonesia mempersiapkan sejumlah kesiapan seperti fasilitas sampai infrastruktur dengan matang. Dan hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana baru saja tiba di Provinsi Bali pagi hari tadi, dan memang dalam rangkaian kunjungan kerja meninjau sejumlah infrastruktur di kawasan Bali. Dan memang nantinya Presiden Jokowi akan meninjau seperti infrastruktur jalan, pedestrian sampai dengan jembatan hingga beberapa titik lokasi di kawasan Nusa Dua. Dan baru saja pagi hari ini Presiden Jokowi meninjau secara langsung hutan konservasi bakau atau hutan mangrove yang berada di sana. Dan tadi Presiden Jokowi mengatakan bahwa itu akan menjadi salah satu titik lokasi untuk ditampilkan kepada seluruh anggota G20, dan ini sebagai bukti nyata komitmen Indonesia dalam perubahan iklim. Berikut hasil keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan para menteri dan gubernur melihat lapangan yang nantinya kita siapkan untuk dikunjungi oleh para pemimpin G20, dan utamanya di sini adalah tempat yang ingin kita tunjukkan, yaitu hutan mangrove bersama persemaian mangrove yang nanti akan kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim, dan ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara real di lapangan. Dan nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini. Tidak hanya meninjau infrastruktur, rencananya pada malam hari Presiden Jokowi akan meninjau salah satu destinasi wisata favorit di Bali, yaitu Garuda Wisnu Kencana atau GWK di kawasan Uluwatu. Dan tentunya peninjauan dari Presiden Jokowi ini agar memastikan bahwa seluruh tamu atau undangan G20 ini tidak hanya menikmati bagaimana keindahan alam di Indonesia, tetapi juga nanti memperlihatkan sebagai tuan rumah yang baik dalam konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022. Rolando. Baik, Ariel. Lalu selanjutnya apa fokus Indonesia pada presidensi G20 ini? Ya, Rolando, kita ketahui bersama bahwa kemarin 1 Desember 2021 ini menjadi secara resmi bahwa keketuaan G20 berada di Indonesia. Dan pada saat pembukaan kemarin, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ada beberapa poin dalam G20 tahun depan. Yang pertama adalah bahwa Indonesia akan melakukan penanganan kesehatan secara inklusif, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya akan mendorong terkait dengan vaksin yang merata di seluruh dunia. Yang kedua adalah akan membahas terkait dengan transformasi ekonomi secara digital. Dan yang ketiga adalah transisi energi terbarukan, yang ini juga di mana beberapa tahun terakhir Indonesia terus melakukan bukti nyata terkait dengan pergerakan dalam energi terbarukan
tersebut. Namun memang dalam beberapa kesempatan, tidak hanya pada saat pembukaan kemarin, tetapi juga pada saat Jokowi berada di Italia sempat menggarisbawahi, mempertebal bahwa Indonesia akan memperjuangkan aspirasi dari negara berkembang dan juga negara-negara miskin, di mana Indonesia akan mendorong negara maju untuk menolong negara berkembang dan mendorong negara kaya agar membantu negara miskin, sehingga G20 ini nanti tidak hanya sebagai seremonial belaka saja, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat dunia. Rolando. Baik, terima kasih Ariel atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ariel Raka dan juru kamera Tommy Pribadi dari Istana Negara Jakarta Pusat.